Kalau Bapak digandeng dengan Pak Samyon Siregar, ini gimana nih? Bapak harus nomor satu atau nomor dua? Ini kita apa? Abang nomor satu atau nomor dua ini? Kalau Samyon. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara, hari ini saya berhasil mengundang Bapak Bujang Parti Suandri. Nih, mohon maaf nih Bang, nama Bujang ini memang Bujang itu nama Abang atau panggilan ini? Panggilan. Oh, panggilan. Nama asli itu Parti Suandri ya. Beliau ini adalah mantan Kepala Dinas PUPR Kota Jambi yang sudah pensiun. Berapa lama sudah Bang pensiun? Sudah 6 bulan. Oh, baru 6 bulan, baru ini masih anyar. Masih anyar ya. Tidak hanya itu, beliau ini juga salah satu bakal calon wali kota Jambi yang juga cukup menghebohkan masyarakat. Walaupun pemilihan wali kota itu masih 3 tahun lagi ya, 3 tahun, 2024 ya. 2024, tapi Pak Wali sekarang kan masa jabatannya 2022 ya. Artinya masih cukup lama, tetapi mulai banyak gerakan-gerakan para calon-calon, diantaranya Bang Bujang. Saya lebih akrabnya manggil Bang Bujang, karena lebih akrab, lebih populer. Bujang Parti. Bujang Parti ya, lebih populer dipanggil Bang Bujang Parti. Bang Bujang, jadi ini kita konfirmasi dulu, apa betul sesuai dengan baliho spanduk yang mempasang Abang nyalonkan diri sebagai bakal calon wali kota untuk yang akan datang? Ya. Benar ya? Benar. Melalui jalur independen? Untuk sementara ini masih jalur independen. Oh, sementara ini ya. Kalau nanti misalnya ada partai yang mengajak bergabung atau yang melamar, siap? Siap, why not? Why not ya? Ya, karena memang untuk sementara ini harus melalui jalur independen dulu untuk antisipasi barangkali ya. Memang betul. Jadi kami ini, saya pribadi dengan tim, dengan kawan-kawan, mempersiapkan ibaratnya tuh untuk penyeberangan perahu. Jadi kita bikinlah sedikit perahu, kita rakit sendiri, kita cari papan sendiri. Nah, dikala perahu sudah dapat, kita mungkin bisa untuk nyebrang. Oh gitu ya, ini bagian dari strateginya seperti itu. Untuk antisipasi nanti kalau partai lepas, kalau partai tidak ada, jalur independen, jalur persorangan bisa. Ada. Berarti udah kerja ini? Oh sudah. Mengumpulkan KTP-nya sudah mulai. Udah berapa lama itu dimulai? Udah 3 bulan. Oh, udah 3 bulan. Seperti apa caranya tuh, Bang? Punya tim sendiri atau gimana? Iya, kita juga melibatkan tim, dan juga saya pribadi sudah datang ke masyarakat, memberi pengertian bahwa kita berubah pola atau mindset yang selama ini untuk menjadi wali kota atau pakai partai. Kita ke depan kita coba untuk jalur perorangan. Ya, dan sudah ada yang berhasil. Bupati Tanjung Jabung Timur, Bupati Mimika juga. Iya. Bupati Lampung untuk juga. Jambi ya udah ada yang berhasil. Iya. Berarti antisipasinya itu ya. Iya, itu. Itu teknisnya seperti apa mengumpulkan KTP itu? Door to door? Ya. Atau bagaimana? Ditemui langsung pemilik KTP? Ditemui langsung, juga ada tim nanti mengumpulkan masyarakat. Kita datang situ memberi suatu pengertian, saran. Jadi di situ kita menggugah masyarakat untuk melakukan berubah pola sehingga dia tertarik sama kita. Oh, begitu ya. Jadi kita ada blanko yang dari KPU dan disertai KTP itu. Tidak sistem tembak kan, ada ngambil dari kelompok tertentu? Oh enggak. Tahu nanti pas verifikasi merasa sih pernah nol kan gitu. Berarti ini betul-betul dijalankan sebagai mekanismenya ya. Ketemu masyarakat, ketemu pemuka-pemukanya, kita temuin. Di situ ada akan beri sedikit bagaimana dari independen itu sendiri atau seorang itu ke depannya gitu. Berapa kebutuhannya itu KTP? 8,5% dari DPT. Kalau diangkakan berapa banyak? Berapa lembar? Kalau sekarang DPT kita itu 390. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti 2024
Itu mungkin sekitar 400.000. Berarti kalau 8,5% berarti sekitar 35.000 lah ya. 35.000 sampai 40.000 lah ya. 40.000 lah ya. Cukup Tapi lumayan. titik aman kita itu memang 50.000 atau 45.000 gitu. Iya. Titik Dan aman. itu harus menyebar ke setiap kelurahan atau Iya, desa, menyebar ke kecamatan. Kecamatan. Nah itu ada nanti artinya 50% plus 1. Kalau kecamatan kita 11, berarti kita dapat 6 kecamatan harusnya. Yang lain itu cukup sekedar. Iya. Sekarang udah berapa banyak dikumpulkan ini KTP? Saya sudah menabur belangko sekitar itu hampir 25.000. Yang berkembali baru 13.000 sekian gitu. Sudah kembali 13.000. Ini biayanya besar juga ini ya. Ya betul tuh ya. Tidak ada yang gratis bagi dia. Dikasih uang, yang punya KTP dikasih uang enggak? Sekedar biaya apa? Itu perjalanan untuk tim aja. Oh gitu ya. Jadi masyarakat itu memang kita berikan istilah pengertian. Iya. Kami tidak memberi ibu uang karena sifatnya ini artinya ketulusan hati untuk mendukung calon wali kota yang perorangan. Iya. Jadi ibu tidak ada uang yang notabene ada katanya 20.000, 50.000 bertim lain. Saya enggak. Iya. Saya betul-betul hati nurani masyarakat sendiri. Iya. Tapi yang saya beri hanya perjalanan untuk bensin para kawan-kawan tim yang jalan tadi. Iya. Nah nanti umpamanya tim sudah kumpul masyarakat, Pak Parti besok ketemu masyarakat di sini. Sambil sosialisasi. Nah kalau ibu tertarik dengan program saya, silakan pinjam fotokopi KTP-nya, terus juga isi belangko ini. Berarti memang irit biayanya. Irit sekali. Berarti benar kata orang lebih banyak biaya untuk mahar partai ketimbang jalur perseorangan. Iya, mungkin. Saya belum coba. Iya, belum coba ya. Mudah-mudahan ini pertama kali dan kita juga bikin sejarah Jambi bisa untuk. Tapi kan bukan rahasia umum lagi. Untuk mahar partai kan memang besar. Iya, kabarnya tidak ada umum lagi gitu kan. Iya, kan tidak ada makan siang gratis tadi. Ya partai juga butuh biaya. Tapi kita tidak tahu ke depan seperti apa nih partai gitu kan. Terus kalau nanti misalnya ada partai yang tertarik untuk menggandeng Bang Ujang ini, bagaimana? Jangankan partai, orang pun tersedia kita apalagi partai. Gitu. Satu orang masyarakat dukung masyarakat kita hargai. Iya. Apalagi partai. Iya. Kira-kira berapa butuh kursi itu? Berapa partai jadinya? Kursi berarti sekitar 9 ya. 9 kursi ya. 9 kursi. Untuk calon wali kota mungkin 9 kursi. Sudah ada partai yang bernegosiasi atau melakukan pendekatan? Kalau pendekatan otomatis banyak kawan semua. Banyak ya. Pengalaman kan ya. Jadi calon belum tapi ngurus calon itu banyak. Iya. Boleh tahu partai apa saja yang sudah pernah berhubungan? Rahasia lah ya. Jangan dulu lah ya. Iya. Oke Bang Ujang, banyak yang ikut mencalonkan diri ya, terutama jalur independen. Salah satu diantaranya juga Pak Samiun Siregar gitu kan. Kemudian barangkali juga ada yang lain. Iya benar. Andai kata memang ya mudah-mudahan seperti itu, Bang Ujang jadi calon ini. Jadi calon. Sekarang kan bakal calon. Seperti apa konsep yang ingin Abang tawarkan ke masyarakat Kota Jambi ini? Perubahankah atau apa yang ingin Abang tawarkan? Pertama kali perubahan. Berarti saya tawarkan kepada masyarakat. Saya sebagai Kadis PU tahun terpis masih banyak kegiatan-kegiatan atau mungkin ada PR Pak Wali yang belum tuntas saat ini. Saya dari birokrat tentunya juga bawa program-program. Tapi saya ke depan hanya merubah program masyarakat tentang kesejahteraan masyarakat Jambi. Itu yang saya tawarkan ke masyarakat. Nah kalaulah pembangunan itu secara rutin ada tiap tahun, tergantung program visi-misi kita dan restoran nantinya gitu. Nah tapi kita juga sama kasih sampaikan ke masyarakat, dukung saya, antarkan saya ke KPU dengan dukungan KTP tadi. Nah artinya kalaulah ibu bapak setuju saya maju secara independen, arti saya juga menjamili saya langsung masyarakat. Nah artinya masyarakat, saya tahu masyarakat
Dan tentu juga tidak ada dusta di antara kita. Iya, iya. Sambil cari KTP Sambil tadi KTP, sudah sosialisasi dan otomatis barangkali itu bakal jadi pemilih nanti gitu ya. Saya akan merupakan tentang mungkin dari program kita tentang pendidikan, tentang UMKM, kesejahteraan masyarakat, ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena memang kita katakan kalau pembangunan nggak cukup berhasil Pak Pasar sekarang kan merubah wajah Jambi yang begitu yang dulunya. Nah itu tentu juga kerjasama antara PU. Gitu. Ya itu. Sudah berhasil dari sisi mana saja ini infrastruktur? Infrastruktur makanya jalan sendiri sudah banyak lebar, sudah mencapai ke seluruh lorong. Tidak ada juga yang di lorong yang tidak teraspal tertemui. Nah tapi artinya masih ada di sisi-sisi lain berdasarkan APBD kita terbatas, tapi bergilir gitu. Ya, itu. Jadi masih ada yang belum tersentuh, tapi bakal tersentuh seterusnya. Gitu. Ya, itu. Kalau semua sudah bagus, berarti tidak ada lagi kerja wali kota ke depan ini. Masih banyak. Masih ringan. Tetap kita ada kerjaan, tapi kan menerima pemeliharaan rutin. Terus anggaran lain masih banyak untuk kegiatan lain. Tentang jalan, mungkin gedung, tentang banjir. Kenapa saya katakan banjir Kambi ini itu sebenarnya bukan banjir lah. Itu hanya genangan air di kala hujan dan tempo 2 jam akan terjadi genangan. Bukan banjir, artinya hujan sekian jam terjadi genangan. Berarti ada penyebab genangan ini? Oh ada. Ada saluran yang tersumbat atau gimana? Pertama debit air tidak seimbang dengan drenase yang drenasinya. Ada yang salah dalam penataan barangkali? Sebenarnya bukan penataan. Karena padatnya pemukiman. Pemukimannya dulunya mungkin banyak retensi, peresapan dan perumahan, sehingga sekarang rumah dulu tidak ada pakai komplok, sekarang keliling sudah pakai komplok. Nah begitu air hujan dia akan jatuh langsung ke terjadi genangan. Nah juga pori-pori biofori itu sebenarnya sesungguhnya kita terapkan di perumahan untuk peresapan air yang begitu hujan langsung bisa biofori. Gitu. Jadi kalau Bang Bujo nanti jadi wali kota itu yang harus di salah satunya di kota nanti itu artinya pembangunan drainase kita mulai dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir, drainasenya. Jadi begitu hujan dia akan termasuk sungai-sungai kecil yang ada di dalam kota Jambi ini. Nanti gitu. Kita tata di situ. Karena itu sering terjadi penyumbatan akibat sampah dan sebagainya. Jadi kita himbau kepada masyarakat, karena mengingat dimensi drainasenya kecil, dimensinya tinggi. Jadi akibat pembuangan sampah masyarakat tidak disiplin. Nah itu kita tata ke masyarakat. Kita beri penyuluhan. Gitu. Yang kalau Pak Wali dulu kan Kampung Bantar, bersih, aman dan pintar. Nah amannya gimana, pintar gimana, bersih bagaimana, itu yang kita terapkan nanti melanjutkan program beliau. Gitu. Tapi kan banyak juga akibat tumbuhnya perumahan-perumahan ya. Developer kita yang membangun di kawasan resapan air. Nah ini seperti apa nih? Yang tadinya dulu ini kawasan resapan sekarang menjadi perumahan ditimbun. Nah kedepannya seperti apa ini untuk mengantisipasinya? Ya kalau kita perumahan itu sebenarnya kita tidak bisa mengatakan tidak dahak. Karena sesuai dengan regulasinya, tentu juga seimbang dengan perkembangan kota. Tapi kita akan ada teknis di situ. Ada teknis, kita bikin rumah itu minimal kita bikin ada PU itu dengan perkip itu minimal jalan silakan jalan terendam, tapi rumah kan tidak terendam. Berarti kita naikkan dari situ regulasinya minimal dari permukaan jalan berapa meter pondasinya. Jalanlah kalau jalan rendah di bawah, tapi rumah kan masih di atas. Jadi yang kalau terjadi banjir, yang tuan rumah kasurnya tidak akan terendam, tapi terendam hanya jalan aja 2 jam. Ini kasur sumpah melayang. Iya. Itu salah satu alasan kenapa Bang ingin maju ya untuk membenahi kota ini. Jangan sampai terjadi lagi luapan genangan air atau bahasa lainnya bukan banjir tapi apapun lah namanya itu namanya. Terus begini Bang, akibat COVID-19 ini ya selama 1 tahun terakhir ini tentu kita semua sadar dan merasakan itu bahwa dampaknya terhadap perekonomian masyarakat itu luar biasa terjadinya penurunan. Nah tugas-tugas ke depan calon-calon pemimpin ini kan cukup berat ini.
kita tidak tahu apakah nanti 2024 semuanya akan pulih, tapi efeknya mungkin akan lama ini. Iya. Nah, seperti apa ini Bang untuk memulihkan ekonomi masyarakat ini? Maka dari situ, kalaulah COVID-19 ini tetap berlanjut Yeah. 2023 nanti, tentu kita juga punya pemikiran lain. Iya, iya. Arti bagaimana masyarakat tidak menjerit tentang ekonomi. Maka ekonomi tadi yang kita harus kembangkan. Iya. Maka saya katakan, saya akan meningkatkan kesejahteraan Kesejahteraan. itu. Kenapa? Karena ini urusan dengan perut. Iya. Iya. Bagaimana kita buka usaha-usaha kecil. Iya. Maka saya tanya sama anak milenial, kamu jangan tanya, saya akan tidak menanya kamu taman apa. Iya. Tapi saya akan tanya kamu bisanya apa. Iya. Kita tidak beri ikan, tapi kita beri pancing anak-anak muda Iya. tadi. Jangan dia terlena hanya dengan permainan game, Oke. permainan online semacam. Tapi kita beri usaha dia. Nah dari situ kita tingkatkan usaha UMKM-nya, usaha mandirinya, UMKM. nah, itu usaha-usaha yang sifatnya Memberikan stimulus, ya. gitu. Atau kita bikin kayak sebangsa. Kita dengan perkembangan zaman sekarang, handphone begitu banyak. Iya. Ya. Tapi di mana sih di Jambi ini yang namanya bengkel handphone nggak ada yang terfokus. Oh. Kita latih dia anak-anak muda. Kita latih Ada dia. kawasan Ada khusus kawasan nanti. khusus untuk kayak ini kayak Jakarta tuh Galaxy itu kan khusus untuk Iya, jual iya, handphone. iya. Tapi bengkel handphone di mana? Iya. Kita Khusus didik elektronik dia. ya. Khusus elektronik ya. Kita didik dia. Kalau perbengkel sepeda motor sudah ada bengkel. tuh di Kebun Andil. Iya, Andil. Terus petukangan. Kamu bisa apa tukang? Kita beri alat tukangnya. Iya. Gitu. Jadi merasa dia tuh terhargai dan juga dia tidak minta ke kita artinya yang cash. Iya. Tapi kita beri dia pancingnya usaha. Iya. Maka saya bilang, kamu bisa apa? Saya bisa tukang Pak. Kita adakan sertifikat keahlian pertukangan. Nah, kenapa? Karena kontraktor tadi bekerja berdasarkan tentu dia dengan ada sertifikat tadi dia akan sudah mampu membaca gambar, itu grafis segala macam. Iya. Dampaknya nanti itu akan dengan adanya tukang ahli dia akan dalam pemeriksaan BPK, jabatan para hukum dia akan minimal kecil di situ. Kenapa kita sudah percaya tukangnya ahli gitu? Iya. Di situ jadi kontraktor bisa tidak artinya tidak terfokus ke lapangan karena tukangnya tukang ahli. Iya. Kemungkinan itu nanti ke depan kita buat. Gitu. Karena selama ini banyak tidak diserahkan kepada ahlinya. Iya. Bang, satu lagi nih persoalan kota yang juga cukup krusial ya, masalah air bersih. Ya. Kita tahu bahwa tidak semua kawasan ya terlayani oleh jasa air dari PDAM, seperti halnya kawasan Kenaliasam atas, Kenaliasam bawah, lalu beberapa daerah di Jambi Selatan, Jambi Timur. Ya. Nah, ini seperti apa ini ke depan ini? Kalau misalnya abang nanti jadi wali kota, konsepnya abang seperti apa? Kalau saya lah nanti jadi wali kota, itu memang program saya pertama untuk air bersih ya. Saya akan buka jaringan atau salur tersier primer seluruh kabupaten yang belum terjamah, kecamatan yang belum terjamah. Kenapa? Artinya kita juga bisa mencari dana pusat. Kita tidak fokus dana APBD, provinsi dan kota, tapi bisa cari dana APBN. Karena PDAM yang ada sekarang tidak akan mampu sampai menjangkau ke sana. Betul. Maka kita nanti buka spam di daerah, misalkan di daerah Pangkaluri ada, di Alur itu ada satu, di Broni. Tapi sumber airnya kan tidak ada sungai dari sana. Di mana? Di macam daerah Jambi Selatan, Kota Baru, Kenali. Ya inteknya kita perluas. Oh, tentangnya. iya. Artinya berapa tekanan barangnya nanti yang kalau umpamanya di Broni itu di Lego itu bisa. Tapi tekanan air kita menaikkan gitu. Oh iya. Ini enaknya bicara dengan teknis ini lebih mengerti. Iya. Artinya masalah kebersihan, masalah sampah ya, masalah air bersih dan termasuk tadi banjir ini menjadi PR utama ya. Bagaimana membenahi ini? Karena yang ada sekarang sudah cukup lumayan, tapi masih banyak yang belum bisa terjangkau. Bang, ini bicara bukan hanya berandai-andai lagi ya. Nanti kalau abang sudah dinyatakan sebagai calon
tentu kan abang punya wakil. Iya. Kira-kira gambarannya seperti apa ini wakil ini? Dari mana, unsur mana? Partai kah, atau dari birokrat, mantan birokrat, Iya. atau tokoh masyarakat, atau ketua RT itu? Betul. Saya sudah banyak ke masyarakat tentang siapa sih calon bapak wakil. Iya. Sudah ada yang menawarkan diri. Jadi saya tanya, saya sampaikan ke masyarakat. Jadi saat minta KTP, Iya. kita siapa sih Pak wakilnya? Iya. Tunggu Bu. Oh, sudah ada yang nanya Iya. ya. Ketika minta KTP ada yang nanya. Jadi saya bilang kami menentukan wakil ini bukanlah ujuk-ujuk gitu. Oh. Banyak pertimbangan. Pertama, tentu apakah dari birokrat, Iya. apakah itu dari partai politik, Iya. apakah itu dari ulama, seperti Iya, itu. iya. Tapi yang penting saya pikir masyarakat Jambi. Iya. Iya, orang Jambi. Orang Jambi. Iya. Yang lama di Jambi. Yang lama di Jambi, Jambi ya. walaupun rata tapi Jambi. Iya. Nggak mungkin daerah lain tapi di sini, Iya, yang dari iya. Medan sana ke sini enggak gitu. Nah tapi sampai itu juga tentu janganlah nanti kena ujuk-ujuk tadi kita belum tahu pribadinya, Iya. track recordnya, Iya. atau juga belum tahu apakah dia memang sosok untuk maju di situ. Setahun 2 tahun terjadi clash. Oh. Kita menjaga Jangan sampai seperti itu Iya, ya. kita harus menjaga sampai akhir ya. Karena dari awal baik sampailah akhir baik nantinya. Nah, di samping itu juga kita sekarang ini mencari figur-figur yang betul-betul diharapkan masyarakat, yang mengerti dengan keadaan masyarakat. Gitu. Iya, Ya, iya. itu. Yang tahu Jambi, Yang tahu Jambi. persoalan Jambi, Jambi. gitu. Berarti abang memang harus nomor 1 ya. Iya, itu begini. Harga mati kah itu nomor 1? Atau kemungkinan bisa nanti berbalik menjadi nomor 2? Tapi untuk sekarang melangkah tetap nomor 1 dulu lah. Oh gitu. Berarti ada kemungkinan sekarang tetap nomor 1 dulu gitu. Andai kata nanti ada yang ngajak jadi nomor 2 aja udah gitu. Misalnya Pak Maulana kan sudah kenal. Mau saya kan gitu. Iya. Ya udah Pak Bujang gabung aja misalnya. Jadi dia tadi why not gitu deh. Oh gitu. Ini Pak Maulana nih. Kalau Bapak dengar nih Pak Bujang siap nomor 2 juga ini. Beliau Iya. semasa jadi kabit teman saya juga. Oh, gitu ya. Semasa jadi wakil wali Iya. kota pimpinan saya. Iya. Kalau Bapak digandeng dengan Pak Samyong Siregar, ini gimana nih? Bapak harus nomor 1 atau nomor 2? Ini kita abang nomor 1 atau nomor 2 ini? Kalau Samion ini ada ya. Ini anak-anak kita Anda. bercanda. Mana tahu jadi serius kan? Serius kan. Ah. Kenapa? Karena kita harus mimpi. Oh gitu ya. Mimpi itu harus yang terbaik. Iya iya. Jadi iya. kalau mana gandeng, ya tetap nomor 1 lah. Oh nomor 1 ya. Nomor 2 dah mau dari Pak Samyong. Nomor 1 dulu. Kenapa? Iya, karena memang kan katakan kita sudah dari awal mengandeng membuat perahu, Iya. merakit sendiri. Oh gitu ya. Ya beliau juga dari sekarang Iya. mencari KTP Dan juga. dikombinasikan nanti gitu. Oh, gitu ya. Dikombinasikan ya. Iya, dikombinasikan ya. Bukan saya menyampingkan Pak Iya, iya. tidak. Tapi ya saya satu Iya, periode. iya di dalam politik ini tidak ada yang tidak mungkin Oh iya, kan. politik itu dinamis. Iya. Politik dinamis gitu. Ya kalau saya satu periode untuk Pak Sumendo yang berikutnya dia langsung bisa jadi. Bisa jadi gitu. Jadi banyak tawar-menawar Banyak. dalam politik ini ya. Iya. Iya, asik juga. Ada hal lain Bang, barangkali yang paling istimewa atau yang paling krusial dari visi misi Abang yang ingin Abang sampaikan ke masyarakat selain yang saya tanyakan tadi. Iya. Ada yang istimewa kali. Kalau untuk sekarang kita tidak bisa sampaikan dulu. Pas lalentik nyuri. Oh gitu ya. Ada sesuatu lah ya. Ada sesuatu. Ya intinya Jadi- tadi seperti yang bilang tadi dari awal bahwa untuk saat ini Kota Jambi sudah lumayan lebih Iya, baik di baik. masyarakat pemimpin Pak Pasar. Lalu ingin membenahi hal-hal yang masih perlu ditangani. Ya. Betul. Nah, terus Jadi, masalah ekonomi tadi seperti itu ya. 2023 nanti Pak Wali berakhir, Pak Pasar ya, tentu juga masih banyak ada Ya. sebagian tugas-tugas beliau yang belum terkomodir 100%. Iya. Nah, kalaulah nanti sudah selesai, otomatis saya hampir 7 tahun menemui beliau. Jadi Kadis PU. Oh iya 7 tahun Bang menjadi Kadis PU ya. Jadi Kadis PU 3 tahun. Oh Kadis PU 3 tahun. Jadi di PU ya. PU 7 tahun. Abang juga pernah juga di Tanjung Timur dulu kan?
Saya pernah di Tanjung Barat, Tanjung Barat, Tanjung di Timur. PU, Tanjung Timur di PU juga, di provinsi PU juga. Hmm. Kembali ke Tanjung Barat lagi, dan itu kembali ke kota. Berarti pengalaman memang di dinas PU Di dinas ya. PU, 37 tahun. 37 tahun. Mulai kerja itu jadi pegawai Mulai kerja di mulai PU. honor sampai sekarang di PU. Di PU ya. Dulu S1-nya teknik sipil. Iya, kebetulan saya juga ketua alumni Gajah Mada. D3 saya di Gajah Mada, teknik geodesi. Berarti sudah doktor sekarang? Oh belum. 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 Ya. Berarti ST atau insinyur ini? ST, ST, sarjana teknik dengan master Master Manajemen. manajemen. Ya. S2-nya di S2-nya di Umbari juga. Unbari juga. Jadi saya ketua alumni Gajah Mada, Kegama. Gajah Mada tadi di S3-nya? D3. Oh, D3-nya. D3 teknik. Terus juga ketua alumni Umbari, dan juga saya juga bergerak di Kopdar Kantipmas. Kopdar itu kelompok sadar ketertiban keamanan masyarakat. Iya. Yang skepnya itu dibawa ke Polri langsung. Kemarin saya dilantik di Kapolresta Jambi. Nah itu nanti dengan masyarakat bagaimana kita menyusup ke masyarakat, terjadi gesekan antara masyarakat sama tetangga yang sifatnya pidana ringan itu tidak perlulah ke polisi. Oh gitu ya. Itu kami ada sektor, subsektor, resor. Nah kebetulan saya resor Bayangkara Kota Jambi sebagai ketua. Iya. Nah nanti di sekolah kami masuk memberi pembinaan di sekolah tentang narkoba, tentang kesehatan, tentang kelakuan kenakalan remaja. Sekarang ketua Kopdar Kantipmas. nah yang satu lagi saya dengar pensiunan IPU. apa itu? Ikatan Pensiunan PU. IPU, Ikatan Pensiunan PU. Iya, kemarin itu. Strategis itu itu. Iya, IPU. Berarti alumni PU nanti bakal milih Pak Bujang. Iya, Bujang. Iya. Terus kegiatan lain apa sekarang? Kegiatan lain pada juga pada Menggalang inilah menggalang kekuatan masa, membentuk tim, berjalan dari pembinaan malam-malam, penyuluhan masyarakat, diundang masyarakat. Iya, iya. Tapi menarik juga. Iya. Menarik. Sudah lebih rajin undangan sekarang Iya, ya. undangan terus. Undangan lebih banyak ya. Undangan pesta pengantin pengantin. ya. Undangan kendurian malam gitu ya. Yasinan itu. Iya. Jadi semakin membaur masyarakat. Iya. Ya, jadi mengenal daerah dan dikenal daerah. Berarti dikenal masyarakat dan mengenal masyarakat. Iya. Gitu. Dia salah satu moto saya itu. Kalaulah tidak bisa menyenangi orang, jangan sakiti hatinya, itu aja. Kalau tidak bisa menyenangkan orang, jangan sakiti hatinya. Itu motonya ya. Itu. Oke, luar biasa. Baik, Bang Bujang. Terima kasih ya sudah bersedia hadir memenuhi undangan kami untuk ngobrol singkat tentang persoalan Pilwako ke depan. Mudah-mudahan ini tercapai nih maksudnya ini. Amin. Saudara sekalian, demikian perbincangan saya dengan Bang Bujang Pati Suandri yang lebih akrab dipanggil Bujang Pati ya. Beliau adalah salah satu bakal calon wali kota Jambi jalur independen atau jalur perseorangan. Bagi Anda calon wali kota, calon bupati, calon gubernur yang ingin ngobrol sama kita di sini silahkan, dan terbuka peluang bagi siapa saja, dan kita bukan berwawancara ini dalam rangka untuk menjadi tim sukses ya, tapi membantu para calon untuk menyalurkan aspirasi, menyampaikan informasi positif kepada masyarakat untuk bisa mengenal lebih dekat. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.